Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Nur Hayati, NIM 2120003. Saya Saiful Muarif, NIM 2120116. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi tentang model penelitian ilmu tafsir Al-Quran. langsung saja ke pembahasan materinya. Pengertian tafsir. Tafsir berasal dari bahasa Arab fassara yufassiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir juga dapat berarti al-idlab wa al-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Adapun menurut bahasa, tafsir berasal dari kata al-fas, yang artinya menjelaskan atau mengetahui maksud suatu kata yang sulit. Dan ini terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang artinya, dan mereka orang-orang kafir tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datang kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian tafsir adalah upaya untuk mengungkapkan makna yang muskil dari suatu kosakata. Tafsir juga berasal dari kata al-kashf, yang berarti membuka atau menyingkap. Tafsir juga berasal dari kata fasarah, yang berarti membuka sesuatu yang tersembunyi agar dapat dilihat dengan jelas dan terang. Dengan demikian, tafsir atau ilmu tafsir adalah salah satu cabang disiplin ilmu agama Islam yang membahas mengenai pemahaman dan memperjelas isi kandungan dalam Al-Quran, sehingga isi kandungan tersebut semakin jelas dan terang. Pendek kata, ilmu tafsir adalah suatu disiplin ilmu untuk memahami apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ilmu tafsir disusun secara sistematis sesuai dengan kadar kemampuan penyusunnya. Ilmu tafsir adalah ilmu yang meliputi pemahaman mufassir atas makna Al-Quran dan penjelasan maksudnya, penafsiran berdasarkan periwayatan dari penjelasan Rasulullah, sahabat, ataupun tabi'in bil matsur, maupun penafsiran berdasarkan penalaran atau ijtihad birayyi. Latar belakang penelitian tafsir Al-Quran. Dilihat dari segi usianya, penafsiran Al-Quran termasuk yang paling tua dibandingkan dengan kegiatan ilmiah lainnya dalam Islam. Pada saat Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan telah menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau sama artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW, walaupun harus diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui, sebagai akibat dari tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya, atau karena memang Rasulullah SAW sendiri tidak menjelaskan semua isi kandungan Al-Quran. Disinilah ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat melakukan ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan, khususnya mereka yang memiliki kemampuan semacam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Sementara itu, ada pula sahabat yang menanyakan beberapa masalah, khususnya tentang kisah-kisah Nabi kepada tokoh-tokoh Ahlul Kitab atau kaum Yahudi dan Nasrani. Di samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat disebutkan di atas memiliki murid-murid yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in di berbagai kota. Setelah berakhirnya zaman tabi'in, sekitar tahun 150 Hijriah,
merupakan periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir. Pada masa ini, hadis-hadis berkembang sangat pesatnya dan bahkan bermunculan hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Disinilah usaha penafsiran ayat-ayat Al-Quran semakin menarik kaum intelektual yang dimana peran akal datu ijtihad semakin besar dalam memahami isi kandungan di dalam Al-Quran. Model-model penelitian tafsir Al-Quran. 1. Model Quraish Shihab. Model penelitian tafsir yang dikembangkan oleh Haji M. Quraish Shihab lebih banyak bersifat eksploratif, deskriptif, analitis, dan perbandingan, yaitu model penelitian yang berupa menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama-ulama tafsir terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir baik yang tafsir primer, yakni yang ditulis oleh ulama tafsir yang bersangkutan maupun lainnya. 2. Model Ahmad Al-Sarbasi. Hasil penelitiannya itu mencakup 3 bidang. Pertama, mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi dalam tafsir pada masa sahabat Nabi. Kedua, mengenai corak tafsir yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Ketiga, mengenai gerakan pembaruan di bidang tafsir. 3. Model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tentang macam-macam metode memahami Al-Quran, Al-Ghazali membaginya ke dalam metode klasik dan modern. Modern dalam memahami Al-Quran menurutnya dalam berbagai kajian tafsir, kita banyak menemukan metode memahami Al-Quran yang berawal dari ulama generasi terdahulu. Mereka memahami Al-Quran sehingga lahirlah yang kita kenal dengan metode memahami Al-Quran. Berbagai macam metode atau kajian yang dikemukakan Muhammad Al-Ghazali tersebut oleh ulama lainnya disebut sebagai pendekatan dan bukan metode. Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali mengemukakan adanya metode modern dalam memahami Al-Quran. Metode modern ini timbul sebagai akibat dari adanya kelemahan pada berbagai metode yang telah disebutkan di atas. Metode penelitian ilmu tafsir Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode ta'lili, yaitu suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam musbah. Yang kedua, metode ijmali, yaitu biasa juga disebut dengan metode global, adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna pada ayat-ayat secara global. Dengan arti lain, mufasir hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang ketiga, metode muqarin, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi dalam 2 atau lebih kasus yang berbeda. Kemudian yang keempat, metode maudu'i, yaitu penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran dari berbagai surat berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.